Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout IPA untuk USBN SD tahun 2020. Nah, di sini kita langsung saja lanjut pada soal nomor 31. Nah, di sini katanya jika posisi matahari berubah, maka posisi bayangan yang tepat adalah. Jadi posisi mataharinya akan berubah. Nah, jadi intinya adalah ketika matahari berada di sini, maka bayangan seharusnya ada di sebelah yang lainnya. Jadi kalau kita misalkan ini jadi tengah, kalau matahari di kiri ya bayangannya di kanan. Kecuali kalau mataharinya di tengah, maka bayangannya akan tepat juga di tengah. Baik, kita lihat bagian A. Mataharinya katanya di kanan, bayangannya di kiri. Oke, ini bisa jadi benar. Ini salah, karena dua-duanya di kanan. Ini juga salah, karena dua-duanya di kiri. Kalau ini condong ke arah sana ya, ke arah kanan. Jadi ini juga salah. Berarti jawabannya alfa. Mataharinya di kanan, ya bayangannya di kiri. Kita lanjut ke soal nomor 32. Nah, di nomor 32... jenis sumber daya alam yang memerlukan waktu jutaan tahun pembentukannya. Oke, jadi ini maksudnya adalah sumber daya alam yang sulit diperbarui. Biasanya di buku itu tertulis yang tidak dapat diperbarui. Nah, sebenarnya yang sulit diperbarui itu yang pertama batu bara benar, yang kedua minyak bumi, ini air salah. Jadi jawaban air salah. Jadi yang ini air juga salah, yang ini juga air salah. Berarti yang tersisa adalah Charlie. Gas alam benar, minyak bumi benar, batu bara juga benar, Charlie. Kemudian 33, sumber air di permukaan bumi seperti sungai, danau, laut akan menguap ke atmosfer karena mengalami pemanasan melalui proses. Nah, ini untuk memudahkan kalian urut berdasarkan abjad. Jadi yang pertama adalah evaporasi, kemudian kondensasi, dan yang terakhir adalah presipitasi. Jadi yang paling pertama itu jadi mungkin kalian pernah lihat di sebuah gambar di buku. Jadi kayak di sini ada gunung, kemudian di sini ada air laut maksudnya. Kemudian proses pertama adalah evaporasi atau penguapan. Kemudian jadi awan sehingga terjadi yang namanya kondensasi. Setelah kondensasi, awannya nanti akan berkumpul jadi gelap sehingga turun hujan. Ini namanya presipitasi. Baik, sehingga jawaban ini adalah mana tadi itu? Evaporasi. Nah, jadi tugas kalian adalah kalian gambar proses ini. Jadi kalian di buku kalian di buku atau di kertas HPS kalian gambar proses ini. Evaporasi, kondensasi dan presipitasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Di sini kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah tanah longsor pada tabel di atas adalah untuk mencegah tanaman longsor, penanaman pohon benar. Tidak membuang sampah sembarangan bisa jadi, membuat terasering bisa jadi, penanam pohon bakau ini enggak, ini di laut ya. Di sini sepertinya untuk mencegah tanah longsor. Jadi penanam pohon bakau itu kurang tepat. Jadi yang benar adalah ini juga tidak ada hubungannya mungkin. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Tidak membuang sampah sembarangan ini ke arah banjir ya, bukan tanah longsor. 35. Jika bulan berada di posisi ketiga lalu bergerak ke posisi keempat, maka peristiwa gerhana bulan yang akan terjadi adalah di sini kita lihat gambarnya agak kurang jelas, tapi pilihan hurufnya cukup kelihatan. Bukan huruf, maksud saya angka. Peristiwa posisi ketiga lalu bergerak ke posisi 4. Oke. Jadi dari sini ke sini. Jadi gerhana bulan yang awalnya total menuju ke gerhana bulan sebagian. Berarti
Yang benar di sini adalah A. Jadi gerhana bulan sebagian karena bulan memasuki bayangan penumbra bumi. Jadi jawabannya A. Tapi kalau dia posisinya, jadi baca soal baik-baik ya. Di sini tertulis posisi 3 lalu bergerak ke posisi 4. Artinya sekarang berada di posisi ini. Posisi 4. Jadi kalau dia di posisi 3, gerhananya adalah gerhana total. Kalau 4 itu berarti sebagian. Oke, kita lanjut ke soal esai. Nomor 36. Ini kelihatan enggak ya? Sepertinya mataharinya masuk. Jadi kita geser dulu. Nah, wah malah gelap. Nah, oke. Kita lanjut. Di Pulau Kalimantan terjadi kebakaran hutan akibat ulah manusia dengan tujuan untuk merubah fungsi. Intinya, akibat kejadian ini menimbulkan dampak bagi sistem. Apa dampak yang ditimbulkan? Baik, kemungkinan yang pertama adalah jelas populasi tumbuhan akan berkurang. Tumbuhan akan berkurang, jadi populasinya akan berkurang. Kenapa berkurang? Ya karena dibakar. Maksudnya karena terjadi kebakaran hutan, sehingga tumbuhan akan berkurang. Kemudian yang kedua, karena kebakaran ini terjadi di hutan, sehingga hewan akan kehilangan habitat. Jadi hewan kehilangan tempat tinggal atau kehilangan habitat. Kemudian apa yang terjadi juga ya bencana. Bencana bisa berupa bencana longsor, banjir, dan bisa jadi kekeringan karena tidak ada air yang tertahan. Kemudian 37, Pak Wawan bekerja sebagai pemulung, bergelut dengan sampah, dia bekerja menghidupi keluarga, tapi saat ini Wawan batuk bahkan mengeluarkan darah akibat menghirup udara kotor. Penyakit apa yang diderita? Nah, ini kemungkinan besar adalah TBC, tuberkulosis. Dua cara mengatasi penyakit. Sebenarnya untuk mengatasi penyakit ini bisa dibantu ya, bisa dibantu dengan yang pertama menggunakan masker. Jadi Pak Wawan ini yang pertama adalah menggunakan masker. Kemudian yang kedua bisa makan makanan yang bergizi dan sehat. Jadi makanan bergizi yang dan yang sehat supaya sistem imunnya juga bagus. Kemudian bisa juga menghindari udara yang dingin, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Kemudian 38, Rina membuka botol kecap yang terbuat dari kaca, tutupnya dari logam, kemudian mengalami kesulitan untuk membukanya. Caranya agar dapat dibuka dengan mudah. Oh ya, ini sama dengan soal sebelumnya. Jadi saya gambar botolnya kayak gini aja lah. Nah, jadi tutupnya ini yang dari logam, itu disiram air panas atau jadi ini disiram air panas atau direndam ke air panas sehingga nantinya logam yang ini itu akan memuai sehingga akan longgar, jadi akan mudah dibuka. Kita lanjut, nomor 39. Jelaskan peristiwa pada gambar rangkaian samping jika saklar S1, S2, S3 dibuka dan S1, 2, 3 ditutup dan S2 dibuka. Jadi kita di sini akan membaca jalur lampu. Kita mulai dari baterai. Katanya S1 dan S3 ditutup. Yang mana saklarnya ini? Oh ini, saklarnya ditutup berarti nyambung ya. Kemudian yang S3 dibuka, S2 dibuka, S3 ditutup. Nah, kita baca jalurnya mulai dari sini. Baterai ke sini karena ini nyambung, terus menuju ke sini kembali. Berarti ini menyala. Jadi L1 nyala. Lanjut. Dari sini menuju ke S2 karena ini terbuka, tidak bisa kemana-mana. Berarti L2 padam. Jadi kita baca jalurnya ya. Kemudian menuju ke sini lagi, terus menuju ke saklar ketiga. Karena menuju ke saklar ketiga sudah tertutup, jadi kita bisa lewat sehingga L3 nyala. Menuju ke sini, kok ini L3 lagi? Ya tidak apa-apa lah, L3 nyala,
mungkin L3 ini L4 kali ya. Jadi L3 nyala terus menuju ke baterai. Jadi L3 nyala. Kalau seandainya ini L4 ya berarti L4 juga menyala. Kita lanjut ke soal nomor tugas kalian di rumah selain menggambar yang tadi partisipasi ini, kalian juga gambar satu contoh rangkaian seri sajalah. Karena ini kan paralel ya. Paralel campuran. Jadi kalian buat satu rangkaian seri. Gambarnya terserah, boleh menggunakan satu baterai, 2 baterai, tapi lampunya minimal 2. Gambar lampunya L-nya L1, lampunya harus ada 2 atau lebih. 2 atau 3 dan seterusnya. Oke, kita lanjut soal nomor 40. Jelaskan perubahan musim yang terjadi pada belahan bumi utara pada tanggal 21 Maret. Nah, pada tanggal 21 Maret yang terjadi pada kutub utara itu adalah musim semi. Jadi musim semi. Kenapa musim semi? Karena kutub utara ini akan condong ke arah matahari. Nah, karena pada saat dia condong ke arah matahari, udara di sekitarnya akan menghangat sehingga itu terjadi musim semi. Sedangkan di kutub selatan akan terjadi sebaliknya, yaitu musim gugur. Kenapa musim gugur? Karena ya kutub selatan akan berada menjauhi cahaya matahari sehingga terjadi musim gugur karena dingin ya. Baik, saya kira sudah selesai semua. Semoga penjelasan dari semua materi dapat dipahami, dan apabila ada hal-hal yang kurang benar ataupun ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih saya ucapkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.